Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 1 TPJ 1 ingin mempresentasikan tugas UTS Esai yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia pada Generasi Z. Bahasa Indonesia memiliki perbedaan yang cukup kuat antara bahasa formal dan bahasa informal dalam hal pengucapan maupun penulisan kata. Karena kita terlalu sering menggunakan bahasa informal, terkadang kita menjadi kesulitan atau canggung ketika kita berbahasa formal. Maka dari itu, dalam berbahasa diperlukan keterampilan. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting untuk semua aspek kehidupan. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Nama bahasa Indonesia pertama kali digunakan pada tahun 1926, dilangsungkan di Jakarta oleh Muhammad Tabrani. Ia mengusulkan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu, diajukan sebagai penolakan kepada Belanda dan untuk menunjukkan identitas bangsa. Pada tahun 1947, setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai suatu badan yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa Indonesia mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama yaitu tahun 1901 oleh Van Ophuijsen, yang kedua tahun 1947 oleh Suwadi, yang ketiga tahun 1972 yang kita kenal sebagai EYD, dan yang terakhir tahun 2015 yang kita tahunya itu Puebi. Bahasa Indonesia memiliki 2 jenis bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi. Eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada era digitasi. Penggunaan bahasa asing di Indonesia dianggap memiliki kemampuan yang lebih berkelas jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu penghambat proses berkomunikasi yang dilakukan secara global. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Setiap orang berlomba-lomba mempelajari bahasa asing sebaik mungkin dengan tujuan yang bermacam-macam. Sebaliknya, bahasa Indonesia justru dianggap kurang penting untuk dipelajari, sehingga penggunaan bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku sebagai bahasa pemersatu bangsa, tetapi tetap menggunakan bahasa asing agar kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman era digital yang berkembang pesat. Kita harus menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan cara menunjukkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, yaitu dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dan negatif adanya ragam bahasa pada era digitasi bagi bahasa Indonesia. Dampak positifnya itu meningkatkan kemampuan bahasa yang bisa menguntungkan kita pada beberapa kegiatan yang memerlukan penggunaan bahasa asing. Karena di era generasi Z ini, hampir seluruh aspek atau kegiatan sudah menggunakan bahasa asing. Dampak negatifnya yaitu tercampurnya budaya Indonesia dengan budaya asing yang menyebabkan berkurangnya nilai keaslian bahasa Indonesia, meremehkan dan melupakan bahasa Indonesia, dan lunturnya sikap bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia karena adanya disrupsi digitasi. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia patutnya menyikapi sikap ini dengan tegas dan serius, dengan hal yang dapat mengancam dan menggeser kedudukan bahasa Indonesia. Jika kita mampu memfilter atau menangkal dampak negatif era disrupsi digital, maka bahasa Indonesia akan terus bertahan dan berkembang. Kebermanfaatan era digital pada perkembangan bahasa Indonesia.
Ada beberapa manfaat era digital untuk perkembangan bahasa Indonesia, yakni yang pertama, dengan adanya era digital seperti sekarang, memudahkan masyarakat untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi buku-buku terjemahan bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, pada era milenial ini, kita sebagai penerus bahasa Indonesia harus tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia harus terus dibina dan dikembangkan, sehingga bisa menjadi kebanggaan bahasa Indonesia dalam pergaulan internasional ataupun antar bangsa pada era globalisasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.